Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Hazard Analysis dan Critical Control Point atau HCCP. Nah, HCCP dan penerapan terhadap produk sari buah apel dengan dosen pengampu Intan Kusumaningrum SSI MS. Nah, di sini yaitu ada yang pertama ada pembentukan tim HCCP. Tim HCCP terdiri dari 7 orang yang terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan daftar anggota tim HCCP sebagai berikut. Nah, di sini ada nama dengan yang pertama ada Dihya dengan jabatan General Manager bertugas memberikan wewenang dan implementasi sistem kontrol kepada QA Manager. Lalu ada Deliana sebagai Quality Assurance Manager bertugas memastikan syarat-syarat implementasi HCCP ini terpelihara dan terimplementasi dengan baik. Lalu ada Enda sebagai Deputy General Manager Divisi Logistik atau VPIC dan Warehouse bertugas menjamin semua karyawan terlatih dan memahami sistem keamanan pangan. Lalu yang kedua memastikan bahan baku yang diterima dan produk yang akan diekspor ini ditangani dengan baik dan benar. Lalu tugas yang ketiga itu memastikan gudang kemasan dan penyimpanan kemasan ini dalam keadaan bersih dan sesuai dengan GMP. Selanjutnya ada SIPA di sini sebagai production manager bertugas menjamin semua produk yang dihasilkan ini sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan. Yang kedua, menjamin proses yang berlangsung ini di area produksi telah sesuai dengan GMP, SOP, dan SSOP yang telah diterapkan. Lalu di sini ada Lija sebagai packaging manager. Yang pertama, bertugas memastikan kemasan datang dari supplier ini telah diinfeksi dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, menjamin kemasan yang digunakan ini aman. Lalu selanjutnya ada Hobi sebagai supervisor atau departemen proses. Bertugas menjamin setiap proses produksi di area produksi ini sesuai dengan GMP, SOP, dan SSOP. Selanjutnya yaitu memastikan pekerja ini taat terhadap peraturan GMP, SSOP, dan SSOP. Lalu selanjutnya ada Dimas sebagai engineering manager bertugas memastikan mesin yang digunakan pada produksi dalam keadaan baik. Yang kedua memastikan proses maintenance mesin pengolahan ini berjalan dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada tahap 2. Tahap 2 di sini merupakan deskripsi pada produk. Nama produknya yaitu sari buah apel dengan komposisi air, gula, buah apel, pengawet natrium benzoat, dan pewarna. Selanjutnya ada proses pengolahan. Proses pengolahannya yaitu ada sortasi, pencucian, pembuangan biji, perebusan, pemisahan cairan dengan ampas, pencampuran bahan, sterilisasi, pengemasan dengan kap plastik, pendingin, pengepakan, distribusi, penjualan. Kemasan primer yang digunakan yaitu kap plastik, lalu kemasan sekunder yaitu ada dus karton, umur simpannya selama 6 bulan, saran penyimpanan itu di tempat kering dengan suhu ruang 20 derajat Celcius. Nah, sasaran pembelian yaitu secara umum. Cara penggunaannya itu dikonsumsi secara langsung. Nah, selanjutnya ada tahap 3, di mana tahap 3 ini adalah identifikasi pengguna yang dituju. Yang pertama ada produk seri buah, cara penyajiannya langsung dikonsumsi, konsumen yang ini dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada tahapan penyusunan diagram alur proses, di mana diagram alur proses ini dimulai dari penerimaan bahan baku, yaitu ada buah apel, gula, pewarna, dan pengawet natrium benzoat. Nah, setelah penerimaan bahan baku, buah apel ini disortir, lalu dicuci, lalu ada pembuangan biji. Setelah itu direbus selama 60 menit dan ditambahkan air. Lalu setelah 60 menit, lalu disaring, dipisahkan antara ampas dengan sari buah apelnya. Setelah itu dilakukan pencampuran dengan air, gula, lalu ada pengawet, dan natrium benzoat, dan pewarna. Setelah itu ada perebusan dengan suhu 110 derajat Celcius selama 10-15 menit. Setelah itu dikemas dengan kap plastik, lalu didinginkan, dan dipak kembali menggunakan kardus, lalu didistribusikan dan dijual. Tahap 5 yaitu ada verifikasi diagram alur proses. Diagram yang telah disusun ini diverifikasi oleh tim HCCP dengan cara mengamati aliran proses, kegiatan pengambilan sampel, wawancara, dan mengamati operasi rutin atau non-rutin. Itu tahap 6, analisis bahaya. Analisis bahaya yang dilakukan dengan mendaftarkan semua bahaya yang mungkin terdapat dalam bahan baku yang teridentifikasi ke dalam sebuah tabel disertai sumber bahaya, tingkat resiko, dan tindakan pencegahannya. Dan dengan melakukan analisis menggunakan pohon keputusan atau CCP, Decision Tree diperoleh hasil sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 1, yaitu analisis bahaya pada bahan baku produksi. Berikut bahan yang dilakukan penelitian yaitu ada buah apel, air, gula pasir, pewarna, dan pengawet natrium benzoat.
Dari analisis bahaya pada bahan baku produksi, diperoleh hasil bahwa bahan baku yang paling tinggi tingkat keparahannya yaitu buah apel dan air, sehingga kedua bahan baku tersebut ditetapkan sebagai titik kritis yang perlu dikontrol atau CCP, dan harus senantiasa mendapatkan pengawasan yang optimal. Nah, analisis selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2. Proses pengolahan sari buah apel, bahaya yang mungkin timbul adalah mikroba Staphylococcus aureus, baik dari tangan operator, pengupasan buah apel yang tidak bersih, maupun patulin dari kapang yang disebabkan kegiatan produksi atau prapanen yang kurang baik. Tahap 7 adalah penetapan kontrol poin atau CCP. Pada pertanyaan 1, apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Jika tidak, maka bukan CCP. Dan jika iya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Jika tidak, maka CCP. Jika iya, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan? Jika iya, maka ini merupakan CCP. Jika tidak, maka bukan CCP. Lalu tabel selanjutnya, apakah terdapat bahaya pada tahap proses ini? Jika tidak, maka bukan CCP. Jika iya, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Jika tidak, maka tanyakan proses pengendalian diperlukan untuk meningkatkan keamanan. Jika iya, maka perlu modifikasi proses atau produk, dan jika tidak, maka bukan CCP. Tapi jika jawaban dari pertanyaan 2 adalah iya, maka pertanyaannya selanjutnya adalah apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jika iya, maka ini merupakan CCP. Jika tidak, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah bahan dapat meningkat sampai batas tidak aman? Jika tidak, ini merupakan bukan CCP. Dan jika ini jawabannya adalah iya, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah proses selanjutnya dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya? Jika tidak, maka CCP, dan jika iya, maka bukan CCP. Selanjutnya itu ada penetapan batas kritis. Jadi untuk setiap CCP yang teridentifikasi itu harus ditentukan batas kritisnya, karena batas kritis ini dia bisa menunjukkan perbedaan antara produk yang aman dan tidak aman, sehingga proses ini, terutama sari buah apel ini, dapat dikelola dalam tingkat yang aman. Terus pada sari buah ini yang termasuk CCP itu penyaringan dan perebusan, di mana penyaringan dan perebusan ini tidak boleh dilewati batas kritisnya, supaya kita bisa menjamin bahwa CCP ini akan efektif mengendalikan bahaya fisik untuk penyaringan dan bahaya mikrobiologis untuk perebusan. Batas kritisnya itu, kalau untuk penyaringan ini, kondisi saringan ini harus baik, tidak rusak, dan tidak boleh bocor. Terus kalau untuk perebusan, yaitu suhu sterilisasinya itu harus sekitar 100 sampai 110 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada tahap 9. Nah, kalau tahap 9 itu kan menetapkan prosedur monitoring. Ini berarti dia terdiri dari pertanyaan-pertanyaan. Pada tahap proses ini kan ada penyaringan sama perebusan. Kalau untuk siapa, berarti dalam proses penyaringan ini ditujukan oleh pekerja, dan yang harus dimonitoring itu adalah saringan, dengan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi saringan di bagian penyaringan setiap sebelum dan sesudah digunakan. Kalau untuk perebusan, berarti dituju untuk pekerja juga, yang harus monitoring itu sari buah yang udah disterilkan di tempat pengendalian suhu dengan melakukan pengambilan sampel untuk dianalisa di laboratorium, dilakukan di ruang sterilisasi, dan dilakukan setelah proses sterilisasi pada saat proses sterilisasi berlangsung. Selanjutnya, pada tahap 10 itu ada penetapan tindakan koreksi. Nah, tindakan koreksi ini diambil jika hasil pemantauan pada CCP menunjukkan adanya penyimpangan batas kritis atau hilangnya kendali, maka produk tersebut tidak memenuhi persyaratan. Dari produk sari buah ini menunjukkan CCP ada 2. Yang pertama untuk penyaringan, yang kedua ada perebusan atau sterilisasi. Penyaringan ini memperbaiki kondisi saringan untuk mencegah adanya bahaya fisik. Kemudian untuk sterilisasi ini dinilai tidak cukup baik pada tahap 10 ini. Next. Kemudian pada tahap 11 ada verifikasi program HACCP. Dengan melakukan verifikasi program ini dapat menjamin rencana ini diterapkan sudah benar tepat untuk mencegah timbulnya bahaya proses maupun bahaya pada produk. Nah, contohnya itu di sini ada penyaringan dan sterilisasi. Pada
sterilisasi ini suhunya itu agar dapat melakukan proses dengan sesuai untuk mencegah adanya bahaya mikrobiologi. Next. Kemudian tahap yang terakhir ada rekaman data, di mana perekaman data ini dilakukan sebagai bukti tertulis bahwa suatu tindakan telah dilakukan dari tahap 1 sampai terakhir. Biasanya dokumen ini disusun dengan menggunakan formulir. Nah, contohnya itu pada produk sari buah apel dilakukan perekaman data pada saringan berupa rekaman kondisi saringan, dan pada proses sterilisasi juga berupa rekaman suhu dan waktu sterilisasi sari buah. Dengan dilakukannya perekaman data, artinya penyusunan HACCP ini sudah selesai. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.